himbau juga baru saja bergabung atau yang sudah bergabung, kami himbau untuk dapat menyiapkan buku dan alat tulis untuk dapat mencatat faidah dalam majelis pada siang hari ini. Dan kemudian, insya Allah di akhir sesi nanti kawan-kawan, kita akan ada door prize atau reward. Dan tentunya reward ini akan diberikan kepada kawan-kawan yang membuat resume materi di story Instagram dan mention akun @attakrimkf. Baik. Ini contohnya. Bisa. Pakai buku, coba. Ya, bisa. Nggak naik menguji. Ini bisa deh. Ini satu ambil. Ini ambil satu. Nah, ini bisa. Nah, ya udah lebih kuat. Bagi menampilkan. Ya. Baik, selamat datang, ahlan wa sahlan. Kami ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah bergabung ataupun yang baru saja bergabung. Dan juga kami ucapkan ahlan wa sahlan pada Kiai Haji Nur Alam Bakhtiar MA. Selamat datang, Ustaz. Apa kabar, Selamat Ustaz? datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, baru selesai acara di Jakarta Pusat, Wali Kota Jakarta Pusat. Masya Allah. Ya, Ya, Ustaz, izin. Ini forumnya kami mulai terlebih dahulu, Ustaz, ya. ya, siap. Baik, Masya Allah. Ya. Baik, kawan-kawan. Ini bisa nggak diginiin? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gimana, Ustaz? Oh ya, oke. Itu udah ditayangkan ya, apa Oh ya, catatan singkatnya ya. Oke, siap. Siap, Kiai, siap. oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur total milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat dipertemukan di forum yang berbahagia ini, tentunya dalam rangkaian acara webinar tafsir nasional dengan tema makna kursi dan arsh perspektif Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai atau materi ini akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Nur Alam Bakhtir MA. Dan alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kemudian kawan-kawan, Bapak Ibu yang kami hormati, kami sayangi, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya beliau adalah suri tauladan kita, manusia paling agung dan Nabi yang paling mulia. Dan tentunya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pimpinan tertinggi dari agama ini.
Semoga kita sebagai umat yang mengamalkan syariatnya mendapatkan syafaat dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Kawan-kawan yang kami hormati dan kami sayangi tentunya, mari sama-sama kita memulai dan membuka rangkaian acara webinar Tafsir Nasional pada siang hari ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian izinkan kami untuk dapat menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu sebelum kami memulai rangkaian acaranya. Namun sebelum itu sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada yang terhormat Kiai Haji Alam Bakhtir MA, dan kemudian yang kami hormati Ustadz Muharrik Fathul Haq selaku founder dari At-Takrim. Dan kemudian kawan-kawan izinkan kami untuk dapat menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, kami memohon kepada kawan-kawan semua untuk dapat menjaga adab majelis selama seminar berlangsung. Dan kemudian yang kedua adalah kami mohon kepada kawan-kawan semua untuk dapat mengaktifkan kameranya dan dapat menonaktifkan audionya selama rangkaian webinar ini berlangsung. Dan kemudian informasi yang berikutnya adalah kami persilakan dan juga kami himbau kepada kawan-kawan semua untuk dapat menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat faidah-faidah yang ada di majelis pada siang hari ini. Dan kemudian untuk informasi yang terakhir adalah insya Allah di akhir nanti akan ada pengumuman kawan-kawan yang mendapatkan reward atau door prize dari panitia dengan ketentuan kawan-kawan membuat resume dan kemudian resume materi dan kemudian di post di Instastory kawan-kawan, kemudian di tag, kemudian mention akun At-Takrim KF. Baik kawan-kawan, langsung saja kita memulai rangkaian acara ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Ustadz Muharrik Fathul Haq selaku founder dari Takrim, ya. Pada Ustadz Muharrik Fathul Haq selaku founder dari Yayasan At-Takrim Quran, kami silakan. Sebelumnya maaf Ustadz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam selalu kita junjungkan ke baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mengikuti jejak daripada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi umatnya kelak nanti ketika di akhir kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih untuk MC Ustadz Azmi Hanif dan juga untuk seluruh yang berkoordinasi untuk diadakannya webinar nasional tafsir ini, webinar tafsir nasional ini. Yang pertama, kami sangat berterima kasih sekali kepada guru-guru kita semua, Kiai Nur Alam Bakhtir, alhamdulillahirabbil alamin. Atas izinnya Allah memberikan keluangan waktu dan juga kesehatan kepada guru kita Kiai Nur Alam Bakhtir dalam rangka menyampaikan ilmu tafsir, ilmu kajian tafsir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, terima kasih Kiai atas waktunya di sela-sela kesibukannya yang sangat padat, Masya Allah sekali. Beliau baru saja tadi selesai dari rapat bersama di Jakarta, di Wali Kota Jakarta Utara ya Kiai. Masya Allah, beliau menyempatkan waktunya bisa. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat ya Kiai. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebenarnya webinar ini mau kita adakan di September yang lalu, di akhir bulan September. Namun karena beliau ada kesibukan untuk ada rapat di IKN di Ibu Kota Nusantara yang baru, kita bisa adakan pada awal Oktober ini. Alhamdulillah, beliau mau menyempatkan dan meluangkan waktunya berbagi ilmu kepada kita.
untuk pendahuluan Kiai bahwasannya Yayasan At-Takrim Qurani fokus untuk menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran. Alhamdulillah kita memang fokus pada pertama di tahsin, tahfidz, dan tajwid, kemudian qiraat, yang terakhir adalah ilmu tafsirnya. Target kita bukan hanya mempelajari Al-Quran saja, menghafal saja, namun juga kita ingin mengembangkan atau menyebarkan ilmu qiraat, bagaimana cara bacaan Al-Quran yang berbeda. Kemudian juga tidak sampai situ saja, kita ingin bagaimana setiap muslim itu memahami apa yang dia hafalkan, apa yang dia baca, yaitu dari segi ilmu tafsirnya. Maka ini adalah sebagai kajian walaupun lewat online, sebagai kajian pembuka, alhamdulillah. Dan Kiai Nur Alam bersedia untuk memberikan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita terkait ilmu tafsir ini. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur sekali Kiai, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz Arif Fathul Haq. Ya, Masya Allah, luar biasa tujuan atau orientasi atau visi Ustaz Arif Fathul Haq dalam mendirikan Yayasan At-Takrim ini sungguh luar biasa. Beliau mempunyai orientasi yang besar, yaitu selain kita mempelajari Al-Quran dari segi tahsin dan juga tajwid dan juga hafalannya, tahfidnya, kita juga Yayasan At-Takrim Quran ini juga akan mengenalkan ya, kepada seluruh masyarakat seluruh Indonesia tentang qiraat-qiraat, cara baca Al-Quran yang berbeda-beda. Dan kemudian kawan-kawan semuanya, selanjutnya kita akan sama-sama menyimak ya materi yang akan disampaikan oleh Kiai Nur Alam Bakhtiar MA. Namun sebelumnya izinkan kami untuk dapat membacakan terlebih dahulu biografi beliau. Beliau nama lengkap adalah Kiai Haji Dr. Ahmad Nur Alam Bakhtiar, lahir 28 Februari tahun 1956 di desa atau kecamatan Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Orang tua beliau bernama Kiai Haji Bakhtiar Ghazali dan Ibu Apeh Fatimah. Menamatkan SD dan MD, kemudian melanjutkan sekolah pendidikan guru agama selama 6 tahun. Setelah lulus dari sekolah lanjutan atas, melanjutkan kuliah di Fakultas Usuluddin, jurusan Perbandingan Agama Institut Agama Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lulus sebagai wisudawan terbaik dan tercepat. Masya Allah. Dan kemudian selain itu beliau juga sebagai ulama dan dai nasional, pengkaji dan penulis buku ilmu tafsir, komisioner bidang pengumpulan Bazis DKI Jakarta, dan kemudian doktoral pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah teman-teman, sebuah nikmat yang bisa kita rasakan bersama saat ini adalah bermajlis dan juga menuntut ilmu bersama beliau. Kita akan bersama-sama mengambil faidah-faidah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Nur Alam Bakhtiar MA pada siang hari ini. Sekali lagi kawan-kawan, insya Allah sebentar lagi kita akan menyimak materinya yang akan beliau sampaikan. Namun sebelum itu izinkan kami untuk menyampaikan informasi kembali. Yang pertama adalah kami mohon kepada kawan-kawan semua untuk dapat menjaga adab selama majelis berlangsung. Dan kemudian yang kedua adalah kami mohon dan juga menghimbau kepada kawan-kawan semua untuk dapat mengaktifkan kameranya. Karena ini juga sebagai adab kita sebagai murid kepada guru kita yang akan menyampaikan materi kepada kita atau menyampaikan ilmunya kepada kita. Dan kemudian yang kelima, yang berikutnya adalah kawan-kawan kami himbau untuk dapat menyiapkan alat tulisnya, buku dan juga pulpen untuk mencatat faidah-faidah yang ada di majelis ilmu pada siang hari ini. Dan kemudian yang terakhir, kami informasikan kawan-kawan di akhir sesi nanti akan ada pembagian door prize atau reward dari rekan-rekan panitia tentunya bagi kawan-kawan yang membuat resume dan kemudian di-post di Instastory dan kemudian mention Instagram At-Takrim KF. Ya, silakan kawan-kawan bisa disiapkan catatannya dan insya Allah kawan-kawan semuanya kita akan sama-sama menyimak atau mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Nur Alam Bakhtiar MA dengan tema makna kursi dan arash
perspektif Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kepada Kiai Nur Alam kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu nasarahu wa wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajmain. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada inisiator acara ini, yaitu Yayasan At-Takrim, yang mudah-mudahan bukan saja lancar dalam mendirikan, tapi selalu eksis sampai akhir kiamat. Ya. Kedengaran nggak? Kedengaran Kiai, alhamdulillah jelas. Ya. Iya. Ya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah kita menjadi bagian yang ada di dalamnya. Teman-teman yang mengikuti acara ini, walaupun via udara, insya Allah tidak mengurangi nilai, value, sesuatu yang ya walaupun jauh dalam jarak, tetapi dekat dalam perspektif kita dan dekat dalam batin kita. Terkait pemahaman dan pengertian kursi dan arash, maka saya akan memulai dalam perspektif Imam Ar-Razi itu terkait keimanan kepada Allah. Ya. Saya baca dalam tafsir Mafatihul Ghaib, ya, itu bagian juz ke-25 dan ke-26. Dalam cetakan yang saya punya, itu halaman yang ke-233. Imam Ar-Razi dalam mentartibkan amanar rasulu bima unzila ilahi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah, bahwa saya garis bawahi kullun amana billah wal mu'minuna kullun amana billah. Orang-orang beriman itu seluruhnya sejatinya beriman kepada Allah. Iman kepada Allah dalam perspektif Imam Ar-Razi paling tidak ada 5 aspek. Aspek pertama, ma'rifatuz zat. Jadi kita harus memahami tentang zat wujud Allah dan kekodiman Allah serta kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, dan itu saya kira itu sudah mafhum. Jadi istilahnya ma'rifatud zat yang pertama. Yang kedua bahwa sebentar, ininya agak apa namanya? Baterainya low. Baik, kita teruskan. Jadi yang pertama, dalam perspektif Imam Ar-Razi, semua orang beriman itu adalah beriman kepada Allah. Iman kepada Allah
Yang pertama adalah ma'rifatuz zat, tentang eksistensinya atau wujudnya, kekekalannya, dan keawalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, iman kepada Allah itu harus beriman kepada sifat Allah yang disebut dengan ma'rifatus sifat. Dan ma'rifatus sifat itu dalam perspektif Imam Ar-Razi itu ada dua. Ada ma'rifat terhadap sifat-sifat tanzih. Ya, jadi sifat yang mensucikan Allah. Yang di dalam Al-Quran, kata Imam Ar-Razi, itu terwakili oleh beberapa kalimat. Umpamanya terwakili oleh kalimat yang namanya kalimat ma. Ya, bahwa mattakhadallahu miwalad. Allah itu tidak memiliki anak. Itu tanzih. Demikian pula terwakili oleh kalimat lam. Dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Dan juga terwakili oleh kalimat la. Ya, itu jelas, itu paling banyak dalam Al-Quran disebutkan sampai 35 kali, ya, bahwa la ilaha illallah dan sebagainya. Dan oleh kalimat laisa kamislihi syai'un, bahwa Allah itu berbeda dengan apapun. Itu yang disebut dengan sifat pensucian Allah. Allah itu berbeda dengan yang lain, Allah itu berbeda dengan makhluk lah, singkat kata. Baru yang kedua sifat wajib. Sifat wajib sebagai kholik, sebagai yang berkuasa, sebagai yang maha berilmu, sebagai yang menghidupkan, yang berkehendak, dan sebagainya. Itu yang umpamanya terangkum dalam sifat 20 umpamanya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, iman kepada Allah itu harus juga beriman kepada karya-karya Allah, perbuatan Allah, yang disebut dengan ma'rifatul af'al. Ya, jadi memahami tentang karya Allah, kerjaan Allah. Dan kerjaan Allah dalam perspektif Imam Ar-Razi, kerjaan Allah itu ada dua. Ya, ada fi alamil arwah, ya, wa fi alamil ajsam. Jadi ada di alam arwah dan ada di alam ajsam. Alam ajsam, alamnya juga alam jisim, sementara yang kedua alam arwah. Nah, yang khusus yang alam absan itu, kata Imam Ar-Razi, ada fil a'la, ada fil asfal. Nah, kalau a'la itu termasuk yang namanya bulan, bintang, matahari, planet-planet yang triliunan, sampai kepada yang namanya nanti al-qalam, sidratil muntaha, surga, neraka, dan sebagainya. Itu fi alamil a'la. Tapi masuknya kategori ajsam. Ya, kamu kalau di aspal, yaitu yang ada di bumi, yang ada di daratan, yang ada di lautan, yang ada di hutan, dan sebagainya. Itu semuanya adalah karya-karya Allah. Allah sebagai khalaqas samawati wal ardh dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa iman kepada Allah itu harus beriman kepada hukum-hukum Allah. Ma'rifatul ahkam. Ya, ma'rifatul ahkam itu ada kaitannya dengan nanti ada taklif itu yang berkaitan dengan al-jawari, ya, fi a'malil jawari, dan ada yang masuk kepada a'malul qulub, ya. Amalul qulub termasuk nanti melahirkan sifat-sifat yang namanya akhlak-akhlak mahmudah. Itu pun nggak akan saya bahas. Ini. Dan yang terakhir, iman kepada Allah itu harus beriman kepada nama-nama Allah yang disebut dengan ma'rifatu asma'illah ta'ala. Walillahi al-asma'ul husna
fad'uhu biha dan seterusnya. Dan ini jadi itu beda sekali antara asma Allah dengan sifat Allah yang ada dua, tanzih dan wajib itu. Jadi ada sifat wajib, ada sifat tanzih. Nah, ini. Nah, sekarang khusus. Kiai kok nggak ngecas, Kiai? Kenapa? Nggak masuk? Oh, nggak ngecas ya? Masuk Kiai, masuk Kiai. Itu ada yang yang mic-nya aktif, coba tolong, maaf ya. Ya, ya. Di mute dulu. Masuk nggak? Masuk, Ustaz. Masuk Masuk. Kiai, jelas. Iya. Masuk. Masuk ya. Oke. Dulu Pak tadi nggak dicas dulu ini. Ya. Masuk ya? Kedengeran ya? Iya, iya. Alhamdulillah jelas Kiai. Kedengeran, Kiai. Oke. Masuk, Kiai. Jelas. Oke. Jadi itu 5 ya. Jadi iman kepada Allah itu harus meliputi 5. Ma'rifatul zat, ma'rifatul sifat, sifat tanzih dan sifat wajib, ma'rifatul af'al. Yang afal itu harus fi alamil arwah, fi alamil ajsam. Yang ajsam itu ada al-a'la, ada al-asfal. Kemudian ma'rifatul ahkam, ada yang berkaitan dengan al-jawari, dan ada yang berkaitan dengan aspek a'malul qulub. Dan yang kelima, ma'rifatu asma'illahi ta'ala. Ya, itu tidak terbatas. Nah, sekarang khusus terkait dengan tanzih ini yang saya akan anukan ma'rifatu sifatu tanzih ini. Maka sesungguhnya sentralnya itu ada dalam pemahaman yang disebut dengan pemahaman al-makan wa zaman. Ya. Dalam tafsirnya, dalam pasal yang ke-6 jilid pertama terkait masih bahasan surat Al-Fatihah, ada pasal al-kibriya wal azmah itu. Itu di situ bahwa dalam perspektif Imam Ar-Razi, a'zamul makhluqati jalalatun wa mahabbatun al-makan wa zaman. Jadi ada 2 makhluk yang agung dan mulia ya dalam perspektif Ar-Razi itu hanya 2 yang disebut dengan tempat dan waktu, al-makan wa zaman. Nah, jadi hanya 2 itu dalam perspektif Ar-Razi. Apa yang dimaksud dengan tempat atau al-makan dalam perspektif Ar-Razi, al-makan itu fahuwa al-fadhu wa allazi la nihayatallah. Jadi angkasa luar yang tidak ada batasnya. Ya. Wal khala'u allazi la ghayatallah, kekosongan yang tidak berujung. Itu yang namanya tempat. Itu dalam perspektif Imam Ar-Razi. Itu yang namanya tempat itu adalah angkasa luar dan kekosongan yang tidak ada batas, tempat. Nah, itu dalam bagaimana? Sementara yang namanya waktu itu adalah eksistensi imajinasi yang keluar dari dasar kegelapan alam ajal kepada kegelapan alam abad, ya. Ya, istilahnya disebut dengan al-imtidadu al-mutawahimu al-khariju min qa'ri zulumati alamil ajal ila zulumati alamil abad. Jadi istilahnya keluar dari alam yang disebut dengan alam kegelapan, disebut dari dasar kegelapan yang disebut dengan alam azal dan kepada kegelapan alam abad. Nah, sebagaimana ka'anahu nahrun kharaja min qa'ri jabalil ajal wamtada hatta dakhala fi qa'ri jabalil abad fala yu'rafu li infijarihi mabda.
Jadi dalam perspektif Ar-Razi, yang terkaitan dengan waktu itu seperti sungai yang keluar dari dasar gunung, ya, yang keluar dari dasar gunung, kemudian mengalir sehingga masuk lagi ke dasar gunung yang disebut dengan apa? Dari gunung ajali masuk lagi kepada dasar gunung abadi dan tidak diketahui dari mana awalnya itu yang namanya air di sungai itu dari mana awalnya, ya. Jadi awalnya enggak ada, makanya disebut fal awal wal akhiru sifatuz zaman. Jadi zaman itu punya karakter awal dan akhir yang disebut dengan zaman azali dan zaman abadi. Adapun yang namanya wazohir wal batin sifatul makan. Jadi zohir, ya, dan batin itu adalah karakternya tempat. Jadi dalam perspektif Ar-Razi yang namanya tempat itu ada yang zohiron, yang kelihatan, ada yang batin, yang tidak kelihatan, yang tidak kelihatan. Itu dalam perspektif Ar-Razi. Maka disimpulkan oleh Ar-Razi, maka yang namanya wasi'al makanu zohiran wa batinan. Keluasan tempat itu zohir dan batin. Wa wasi'az zaman, ya, awalan wa akhiran. Adapun keluasan waktu itu adalah awal dan akhir. Ini memulai Imam Ar-Razi di situ. Nah, karena itu dikala kita sudah mentadaburi tempat dan zaman dalam perspektif Imam Ar-Razi tadi, maka Allah Subhanahu wa taala itu dalam perspektif karena munazzahan anil makan wa zaman. Jadi Allah itu suci dari tempat, ya, dan waktu, artinya tidak terikat oleh tempat dan tidak terikat oleh waktu, tidak butuh tempat dan tidak butuh waktu. Makanya suci dari tempat, nggak bisa ditunjuk, nggak bisa ada di atas, nggak bisa disebut ada di bawah atau di kanan, di kiri, termasuk dari arah. Ya, itu suci di situ. Nah, itu yang disebut tadi harus kita memakrifati sifat tanzih Allah Subhanahu wa taala. Itu yang. Nah, makanya percaya kepada zat Allah itu keberadaannya, kodimnya, dan laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, sekarang kita mengerucut kepada pengertian tentang yang namanya aras dan kursi. Nah, setelah kita mengetahui tadi dimensi waktu dalam perspektif Ar-Razi dan dimensi tempat, ya, yang kalau tempat zohiron wa batinan yang tidak ada batas, ya, sementara waktu ajali dan abadi, kalau abadi itu ke belakang, abadi itu ke depan, ya, dan juga tidak berujung, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif Imam Ar-Razi mempunyai aras dan mempunyai kursi. Ya, jadi mempunyai aras dan mempunyai kursi. Nah, saya pelan-pelan ini karena takut salah paham. Ya. Mempunyai aras dan mempunyai kursi. Nah, yang disebut tempat itu fa'adul makani bil kursi. Nah, jadi muta'aliknya yang namanya tempat itu identiknya dengan kursi. Nah, makanya kursi Allah itu ditegaskan dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 255, ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Keluasan kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Ya, jadi kalau langit itu kekosongan tadi, ya, kalau bumi itu yang asamnya itu. Ya, itu luasnya. Nah, jadi luasnya kursi Allah itu meliputi langit dan bumi dan disimpulkan oleh Imam Ar-Razi
Fala makana waro al kursi. Tidak ada lagi tempat di belakang kursi. Karena kursi Allah itu sudah meliputi langit yang kekosongan yang tidak terbatas, dan seluruh langit semuanya itu adalah merupakan, ya makanya kursi di sini adalah kekuasaan Allah, bukan bermakna fisik, tapi kekuasaan Allah. Wala yaudu ibduhuma wa huwal aliyul azim. Makanya itu kemahagungan disebutnya maha tinggi dan maha agung nanti Allah. Nah ini di sini. Nah, sehingga nggak bisa kalau itu Tuhan ada di atas, ya Tuhan apalagi duduk di kursi. Itu udah. Dan kalimat kursi dalam Al-Quran kan cuma hanya ada 2 kali disebutkan, berkaitan dalam ayat kursi dan kaitannya dengan Nabi Sulaiman. Makanya secara garis besar kursi itu disebut dengan yang namanya apa ya? Ya kekuasaan, wilayah kekuasaan. Nah, jadi itu yang pertama. Itu yang disebut, ya. Kalau sementara yang namanya zaman atau waktu itu kaitannya itu adalah dengan aras. Nah, jadi waktu itu kaitannya dengan aras. Ya. Jadi wa'aqdu zamani bil arsy. Nah, tadi kalau muta'aliknya tempat itu dengan kursi, sementara muta'aliknya waktu itu dengan aras. Makanya ada dalam surat Hud ayat 7, wa kana arsyuhu alal ma. Di dalam Al-Quran kalimat aras itu sampai 33 kali dalam berapa surat, 33 kali disebutkan. Ya secara maknawinya itu tahta, singgasana. Makanya di sini ada yang berpendapat dikira singgasana itu aras itu adalah fisik. Nah, tapi sebagian mengatakan non fisik kan gitu kan. Nah, tapi kalau dari makna ini bukan fisik. Ya, itu non fisik. Nah, karena apa kaitannya dengan dimensi waktu? Makanya akhir zaman itu dengan aras. Wa kana arsyuhu alal ma. Coba bayangkan kalau fisik, aras Allah itu di atas air. Ya, kan lucu. Di atas air nanti dipikul oleh 8 malaikat. Maka hal-hal yang mengkerdilkan Allah kalau begitu. Ya, tetapi kalau kata Persik Imam Ar-Razi, wa kana arsyuhu alal ma, artinya apa? Artinya bahwa apa namanya? Waktu itu seperti mengalirnya air gitu. Jadi waktu itu disebut waktu itu adalah seperti mengalirnya air, ya, mengalirnya air. Jadi istilahnya kalau air mengalir itu li'anna jariyaz zaman bihu jariyal ma. Jadi waktu itu dari muter-muter, makanya siklus air itu hanya naik turun, nggak pernah bertambah, nggak pernah berkurang. Ya, di musim panas naik, nanti di musim hujan turun. Itu aja siklus. Itu yang namanya zaman. Makanya kalau Allah memiliki, apa bukti Allah memiliki waktu? Ya, memiliki waktu. Nah, aras itu, makanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kam labistum, ya labisna yauman aw ba'da yaum. Tapi dalam kenyataannya kan ya labistum salah sami'atin sinin wazdadu tis'a. Kalau dalam tafsir perspektif Asy'arawi itu jadi secara perspektif Allah sudah ngasih tahu nanti satu ketika orang ada yang menghitung ya waktu hadir yang berdasarkan surat Yunus, waladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura wa qadara manazila li ta'lamu adal sini wal hisab. Itu ada kemungkinan manusia dengan 2 cara, menghitung dengan matahari lamanya 300 tahun dan menghitung dengan bulan lamanya 309 tahun.
Karena setiap 100 tahun itu bedanya 3 tahun antara Masehi, solar system dengan lunar system itu. Nah, maka dan itu terbukti setiap tahun itu kan surutnya 11 hari gitu. 11 hari. Nah, itu akuratnya di situ. Itu Allah bukti. Atau bukti lain bahwa Allah menguasai waktu, kalau sudah waktu itu kan jarak. Kalau sudah waktu jarak, maka Allah pun mematikan ya reruntuhan dalam Al-Baqarah 259 ya yang tertindih oleh reruntuhan ala Ursyiha di Palestina itu ya kam labista yauman aw ba'da yaum. Padahal ya labista mi'ata amin panzur ila ta'amihi wa syarabihi ya alam biatasanah wanzur ila imarika dan seterusnya ya itu udah 100 tahun. Jadi bagi Allah itu dimensi waktu. Allah yang menguasai. Begitu juga waktu raja Singgasana itu kan tahtanya bukan tempatnya, tapi kemegahannya itu Ratu Balqis di hadapan Nabi Sulaiman itu kan sesungguhnya bukan pindah, tetapi arasnya dibuka, maka sekarang ada lukisan 3D saja, ada kan sekarang ada tulisan lukisan 3D itu padahal di depan jauh tapi seperti di depan mata. Ya, makanya ada istilahnya 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Allah tidak terbatas. Makanya menghadirkan di depan muka singgasana Balqis itu terlalu mudah gitu. Demikian pula nanti peristiwa Isra Mi'raj. Ya, peristiwa Isra Mi'raj itu ke alam ajsam ya, sampai melewati yang begitu jauh. Itu sesungguhnya makanya tidak ada yang namanya buruk itu terbang sesungguhnya. Buruk itu kan sayap kanannya di ufuk barat, sayap kirinya di ufuk timur. Jadi begitu Rasulullah naik ke buruk itu semuanya udah terlihat itu. Udah terlihatan surga, neraka, al-qalam, Baitul Izzah, Sidratil Muntaha, semuanya udah terlihat. Itu yang disebut ya, makanya ada istilah menurut di kalangan ulama muhakkikin atau ahli ulama arifin bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman ya, mi'rajnya orang beriman karena tadi itu dimensi waktu. Waktu begitu efektif. Nah, ini. Nah, karena itu disimpulkan oleh Imam Ar-Razi fala makana waro al kursi ya wala zamana waro al arsy ya tidak ada tempat di belakang kursi ya, jadi kalau sudah makanya ada waktu untuk nanti bagi-bagi tuh yang waktu hadir itu bagi manusia ada 24 jam sebagian untuk tidur ya sebagian untuk maisha dan sebagainya. Nah, itu hebatnya di situ bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya waktunya semut lain, punya dimensi sendiri. Laron lain, yang padahal cuma sebentar hidupnya, tapi dalam perspektif laron itu sendiri itu lama. Demikian pula dalam perspektif jin. Jin itu kan bisa ribuan tahun ya, bisa 1000 tahun jin itu. Jin itu kan karakternya seperti manusia, cuman fi alamil arwah itu kan jin itu. Makanya malaikat juga sama dan tidak diberikan tahu oleh Allah kepada manusia kecuali sedikit, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW tidak diberi tahu banyak. Ini yang disebut dengan pengertian ya. Makanya dilanjutkan oleh Imam Ar-Razi kalau terkait dengan kemahatinggian fal uluwu itu sifatul kursi ya sebagaimana wasi'a kursi samawati wal ard maka subhana rabbiyal a'la yang dimaksud itu adalah maha suci Allah yang memiliki kemahatinggian bukan
dalam persistif tinggi, tapi ke maha tinggian. Adapun yang namanya aras, ya, aras, ya, faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adim. Dia Allah si pemilik aras yang agung. Makanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, wa bihamdi azimi. Jadi istilahnya itu yang disimpulkan di dalam surat Al-Baqarah yang disebut dengan ayat kursi, wala yauduh hibduhuma wa huwal aliyul azim. Jadi kalau al-aliyu itu stressingnya kepada kursi, kalau al-azim stressingnya kepada aras. Itu di situ dalam perspektif Imam Ar-Razi. Ya. Kemudian kata Imam Ar-Razi, tentu yang namanya kemahatinggian dan kemahagungan itu adalah dua derajat min darajatil kamal, dari dua struktur yang menunjukkan kesempurnaan Allah, derajat kesempurnaan yang yang maha tinggi, al-ulu wal azmatu. Ila anna darajatal azmati akmalu wa aqwa min darajatil ulu. Nah, tapi kata Imam Ar-Razi bahwa tingkatan keagungan, ya, itu sesungguhnya keagungan itu derajatnya itu lebih tinggi dan lebih kuat daripada derajat kemahatinggian. Tetapi wapokohuma, di atas derajat al-ulu dan al-azmah itu ada disebut dengan darajatul kibriya, yaitu derajat yang disebut dengan derajat al-kibriya. Jadi kemahasombongan itu yang disebut dengan dalam firman Allah dalam hadis qudsi, al-kibriya ridai wal azmatu ya izari, ya. Kalau jadi kemahagungan itu jubah aku, wal azmatu itu adalah sarungku, ya, sarungku. Nah, ini Kiai, yang mohon Kiai, ya. Afwan untuk waktunya 5 menit lagi Kiai untuk Oke, penyampaian ya. materi. Udah, memang pas berarti, pas saya itu. Nah, karena itu, ya, bahwa yang namanya rida itu lebih tinggi daripada izar. Rida itu, ya, jadi rida itu lebih tinggi daripada izar. Jubah itu lebih positif, makanya orang pakai jubah. Hakim pakai jubah, ya, hakim pengadilan itu semua pakai. Itu sesungguhnya menunjukkan keagungan itu, menunjukkan keagungan itu luar biasa. Tetapi di atas semua itu, di atas semua tadi kemahagungan, kemahatinggian, kemahagungan, kemahasombongan, ya, itu ada di atasnya, ya, lagi yang namanya sifatul jalal. Nah, dari sifatul jalal ada sifat yang namanya jalal, kemuliaan. Nah, makanya nanti di situ pantas. Nah, ada ayat mengatakan wayab wajhu rabbika, ya, dzul jalali wal ikram. Jadi itu yang tertinggi derajat itu adalah jalal itu. Jadi di bawah jalal itu al kibriya, di bawah kibriya itu al azmah, di bawah al mazah itu al ulu. Nah, itu tingkatan-tingkatan dalam perspektif Ar-Razi. Nah, itu dua kali disebutkan tabarakas murabbika dil jalali wal ikram. Jadi ada dua itu, ya, dalam sama-sama dalam surat Ar-Rahman yang terakhir. Jadi itu sesungguhnya. Nah, nanti kalau sudah memahami tentang tempat, yang namanya tentang zaman, tentang waktu seperti itu kaitannya bagaimana kita sholat itu bisa mi'raj, ya. Nah, sholat itu mi'raj, makanya bukan sholat al-jawari semata, sampai mencapai mi'raj. Nah, ini yang disebut bahwa nanti sholat itu harusnya sampai kepada makom yang disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Kahfi ayat 28 disebut dengan yuriduna wajhahu. Nah, mereka yang menghendaki wajah Allah. Makanya nggak bisa ditafsiri wajah Allah. Nanti walillahil masyriq wal maghrib,
Fainama tuwalu pasama wajhullah. Kalau itu kan wajah Allah, sebesar apa wajah Allahnya? Padahal itu disitulah kemaha-agungan Allah, kemaha-besaran Allah, kemahamuliaan Allah. Itu yang sangat luar biasa. Tetapi manusia cenderung kepada ingin mematerialistikkan Tuhan. Makanya umat Nabi Musa begitu. Lan nu'mina laka hatta narallah jahrotan. Ya, kan gitu. Jadi sekarang juga ada yang ingin Tuhan punya tangan, ya Tuhan punya mata, ya Tuhan punya bibir lain sebagainya. Kan kacau itu kan. Ya, saya kira inilah sebagai pengantar. Terima kasih. Walaupun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Masya Allah, jazakallah khair Kiai Nur Alam Bakhtir yang telah menyampaikan materi tentang makna kursi dan arash, perspektif Imam Fakhruddin Ar-Razi pada kita semua dan juga tentunya pada siang hari ini. Dan alhamdulillah kawan-kawan semua, saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada kawan-kawan semua karena sudah hadir menyimak dan juga mencatat materi-materi yang disampaikan oleh Kiai pada siang hari ini. Kita akan bersama-sama berada di penghujung acara, kawan-kawan semua. Kita akan sama-sama mengakhiri acara, namun sebelum itu, izinkan kami untuk dapat menyampaikan informasi kembali. Yang pertama adalah kawan-kawan, Yayasan At-Takrim Qur'ani saat ini sedang membuka peluang donasi atau amal jariah untuk kawan-kawan semuanya. Yang pertama ada Yayasan At-Takrim Qur'ani ini sedang membangun pesantren tahfidz wakaf umat di Lewiliang, Bogor. Dan kemudian juga ada pembangunan rumah tahfidz Yayasan At-Takrim Qur'ani cabang Ciamis, dan kemudian juga ada program wakaf Quran. Bagi kawan-kawan, teman-teman yang hadir saat ini dan juga ingin berdonasi, ini kesempatan untuk kawan-kawan semua untuk beramal jariah, maka harapannya kawan-kawan bisa berdonasi dan juga mari sama-sama kita membangun dan juga menginfakkan harta kita di jalan Allah. Dan kemudian kawan-kawan semuanya, sebagai untuk memviralkan atau memasifkan syiar dakwah yang sedang dijalankan oleh Yayasan At-Takrim Qur'ani ini, yuk kita follow bersama Instagram atau sosial media Yayasan At-Takrim Qur'ani. Yang pertama ada @at-takrimqf, dan kemudian Instagram wakaf Al-Qurannya ada @akif_wakaf Al-Quran, dan kemudian ada Instagram maktabahnya @akif_bookstore, dan kemudian juga ada Facebooknya At-Takrim Qur'ani Foundation. Silakan kawan-kawan bisa follow, ikuti sosial medianya, dan kemudian juga akan banyak program-program yang dicetuskan atau dicanangkan oleh Yayasan At-Takrim Qur'ani ini. Baik kawan-kawan, sebelum kita akhiri, saya mau minta tolong kepada kawan-kawan semua untuk dapat mengaktifkan kameranya karena kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu nih. Baik, silakan kawan-kawan untuk dinyalakan kameranya. Ya, kita dokumentasi dulu. Baik, mohon izin Kiai, kita dokumentasi dulu Kiai, foto bersama dulu Kiai. Baik. Siap merah. Ustadz Ismail sudah siap, Ustadz Ismail? Sepertinya beliau lagi di puskesmas ngantar ibunya, Ustadz. Boleh sama Oke. Sama anak saya. Iya boleh. Baik. Oke. Mohon izin kita kasih aba-aba dulu ya saat